Memang pernyataan ini sebenarnya tidak enak didengar karena seperti percaloan saja, kok nitip-nitip. Padahal presiden adalah primus inter pares. Tapi dikatakan salah sama sekali juga tidak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber soal Erick Thohir. Lagi-lagi Adian Napitupulu mengkritik Erick Thohir ya. Sebagaimana dilansir glora.co, Erick Thohir sebut Presiden titip komisaris. Adian Napitupulu kaget luar biasa. Kenapa kaget ya? Oke, kita bacakan ya. Sekjen Penas 98 Adian Napitupulu mengaku kaget luar biasa saat mendengar pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir. Mendengar talk show Erick Thohir dan Karni Ilyas di salah satu channel YouTube terbaru membuat saya kaget luar biasa dan mengelus dada berkali-kali. Dada berkali-kali ya. Kata Adian dalam keterangan tertulisnya Minggu 1 September 2020. Dalam pernyataannya di menit ke-11 detik ke-20. Luar biasa. Erick Thohir menyampaikan keinginan ya, agar nanti kementerian BUMN tidak lagi menerima dana dari APBN, tapi cukup 1% dari pembagian dividen, tambah Adian. Menurut Adian, pernyataan itu sangat berbahaya karena bisa mengubah negara menjadi perusahaan yang dibiayai oleh laba usaha semata-mata. Ini bukan pernyataan main-main, ini pernyataan yang keluar dari mulut seorang menteri yang tentunya tidak bisa dianggap remeh karena terkait dengan konstitusi dan ideologi negara, jelas Adian. Ya, nanti kita bahas ya. Anggota DPR RI dari PDIP ini menyarankan agar sebaiknya Erick Thohir mempelajari bahwa mengelola negara itu bukan hanya sekedar berapa angka uang. Dalam mengelola negara, kata Adian, ada mekanisme konstitusi dan kontrol melalui parlemen, sehingga penentuan anggaran kementerian juga harus persetujuan DPR dan pemerintah. Bukan main asal ambil 1% laba BUMN. Menurutnya, negara bisa mendapatkan uang dari berbagai sumber, bisa dividen BUMN, pajak, dan sebagainya. Semua uang itu tidak serta-merta bisa dicomot begitu saja karena penggunaannya akan diatur melalui APBN yang dibuat bersama oleh DPR dan pemerintah lalu menjadi undang-undang, dan berikutnya DPR diberi kewenangan juga untuk mengawasi penggunaan anggaran itu, katanya. Mekanisme ini tidak bisa dilanggar walaupun dividen BUMN berjuta kali lipat dari APBN, tambah Adian. Di sisi lain ya, lanjut Adian, pernyataan Erick Thohir menunjukkan bahwa Menteri BUMN benar-benar tidak memahami apa itu APBN yang diatur dalam konstitusi. Tidak mengerti tentang tata kelola negara dan BUMN sebagai badan usaha milik negara, bukan negara milik badan usaha. Jadi badan usaha milik negara, bukan negara milik badan usaha ya. Saya tidak tahu apa maksud dari pernyataan Erick Thohir ya. Apakah pernyataan yang lahir dari ketidakmengertian atau dari kesombongan sebagai menteri yang mengelola aset terbesar, cetus Adian. Tapi apapun itu, saya berharap Erick Thohir tidak berniat meniadakan atau mengerdilkan peran DPR dan Presiden dalam menyusun anggaran kementeriannya, beber Adian. Adian juga mengkritisi pernyataan Erok, jadi Erok ya,
Makin kacau tulisannya. Erick Thohir pada menit ke-34 detik ke-30. Erick Thohir mengatakan presiden menitip komisaris di BUMN. Itu membuat saya cukup terganggu ketika Erick Thohir mengatakan bahwa presiden juga titip komisaris. Saya berharap maksud Erick Thohir bukanlah presiden menitip, tapi memerintahkan untuk menempatkan Imbuh Adian. Rupanya keberatan kalau dibilang nitip. Iya, masa presiden nitip ya? Presiden, ya tapi walaupun presiden perintahkan kan harus ada fit and proper test juga sebenarnya ya, sesuai dengan prinsip good governance. Nanti kita akan lihat. Menurut Adian, kata menitip dan memerintahkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kata menitip menempatkan presiden sebagai pemohon dan Erick Thohir sebagai penentu. Melalui pernyataannya itu, Erick Thohir menempatkan dirinya seolah berada di atas presiden, atau dengan kata lain, presidenlah yang menjadi pembantu dan Erick yang menjadi presiden, ucap Adian. Luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak mengerti kenapa ucapan yang memutar balik posisi menteri dan presiden itu bisa diucapkan, tambah Adian. Adian mempertanyakan maksud dan tujuan dari pernyataan Erick Thohir. Ia menduga ucapan itu ekspresi spontan dari imajinasi terpendam untuk menjadi capres 2024. Makin seru nih kayaknya ya. Saya berharap telinga saya salah mendengar atau nalar saya salah memaknai apa yang saya dengar. Karena jika kedua pernyataan yang saya dengar tidaklah salah dan alur nalar saya juga tidak salah, maka boleh jadi kedua pernyataan itu merendahkan dua lembaga negara, yaitu DPR dan Presiden, jelas Adian. Ia menyarankan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN perlu meluruskan atau meralat atau melengkapi pernyataannya yang ditonton oleh sekian banyak orang agar tidak ada salah persepsi terkait pernyataan itu. Biasanya nanti juru bicaranya yang meluruskan atau staf khususnya yang meluruskan. Tapi jika Erick Thohir merasa yakin bahwa pernyataannya sudah sesuai dengan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan, maka mungkin ini bisa menjadi diskusi menarik dengan para pakar tata negara, konstitusi, termasuk dengan para legislator, tandas Adian Napitupulu. Pernyataan yang mana ya? Oke, Sobat RH sekalian, kalau kita lihat berita itu ada dua soal. Ya, soal pertama adalah bahwa BUMN tidak perlu lagi APBN dan menyerahkan atau menyetor dividen 1% kepada negara. Ya, 1% itu berapa ya? Dividen 1% ke negara. Karena pengalaman saya, dividen itu antara 25 sampai 30% biasanya. Jadi kalau 1% kecil sekali. Walaupun imbal baliknya tidak ada lagi uang negara atau PMN ya, penyertaan modal nasional. Pernyataan kedua adalah soal presiden yang nitip komisaris. Jadi Adian merasa tersinggung. Tadi saya berpikir bahwa mana mungkin presiden nitip. Oh, rupanya beliau mengatakan presiden harusnya memerintahkan. Kalau begitu nanti kita lihat coba apa duduk perkaranya di sini. Yang menurut saya sama-sama bisa keliru cara pandangnya ya. Oke, soal APBN dulu. Ya, separuhnya saya tidak bisa menyalahkan keduanya karena mungkin pernyataan Erick Thohir itu dalam konteks harapan, barangkali harapannya BUMN tidak lagi membebani keuangan negara. BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, itu semua sudah bisa mandiri, tidak perlu lagi mengemis-ngemis misalnya PMN, penyertaan modal nasional. Ini tantangan bagi insan BUMN. Tetapi Sobat RH sekalian, persoalannya adalah kita sampai hari ini tidak bisa membedakan fungsi-fungsi BUMN dikaitkan dengan eksistensi atau keberadaan sebuah BUMN. Saya menyebut 3 fungsi BUMN yang tidak boleh dilupakan. Pertama adalah profit center. Jadi BUMN sedapat mungkin menghasilkan keuntungan sedapat mungkin, ya. Yang kedua,
BUMN sebagai agent of development, sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan bisa saja cost center. Namanya juga diperintahkan untuk membangun misalnya. Ya, beberapa BUMN berharap ada yang namanya penanaman modal nasional dari negara dan juga meminjam uang dari pihak ketiga, terutama dari pihak asing. Jadi ketika Presiden Jokowi ingin menggenjot pembangunan infrastruktur, BUMN tersebut dua sumbernya, tiga ya sebenarnya, dari cadangan BUMN yang bersangkutan kalau ada, yang kedua dari utang, yang ketiga adalah dari suntikan negara berupa penyertaan modal nasional. Karena kalau hanya mengandalkan cadangan mungkin tidak akan kuat. Nah, dalam konteks ini mungkin Erik berharap bahwa yang namanya penyertaan modal nasional dikurangi, bahkan ditiadakan, dan alokasinya mungkin diharapkan diberikan ke tempat lain. Tapi jangan lupa, ketika kita bicara mengenai agent of development, maka bisa jadi tidak terhindarkan BUMN tersebut dibantu oleh negara kalau dia belum mendapatkan modal lainnya. Yang ketiga adalah creating values. Dia mengkreasikan value. Nah, ini yang kadang-kadang jarang didengungkan. Jadi harusnya BUMN itu menciptakan nilai-nilai baru. Nilai baru apa? Ya, nilai-nilai baru dalam praktek, misalnya good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Jadi mempelopori transparansi, mempelopori partisipasi, mempelopori cinta lingkungan, mempelopori cinta produk Indonesia dan lain sebagainya. Juga barangkali membuat nilai agar orang bisa antri, tidak saling serobot. Nah, misalnya BUMN yang terkait dengan pelayanan publik. Mempelopori juga buang sampah pada tempatnya. Jadi kantor-kantor BUMN itu bersih, termasuk juga lingkungan sekitarnya. Nah, tiga fungsi ini bisa jadi berada di satu BUMN. BUMN itu kuat sebagai agent of development, bisa meng-create values, tapi sekaligus dia profit center. Biasanya ini adalah BUMN yang mapan, walaupun utangnya juga masih banyak. Ya, beberapa BUMN seperti Telkom misalnya, mungkin juga Pertamina, mungkin juga bank mulai dari BRI, Mandiri, BNI, dan juga Bank Tabungan Negara, apalagi PLN mungkin. Itu adalah BUMN papan atas yang memberikan gaji dan bonus besar bagi pengurusnya. Mungkin dia bisa melaksanakan tiga fungsi ini sekaligus. Walaupun kita harus cek juga ya, apakah BUMN tersebut masih punya utang kepada negara. Karena dalam kasus Pertamina justru terbalik, dia memiliki tagihan kepada negara. Soal beban subsidi ya, salah satunya adalah. Nah, tapi BUMN lain belum tentu. Apalagi BUMN yang betul-betul erat kaitannya dengan public service. Biasanya dia kalaupun ada keuntungannya sangat tipis. Tapi sebenarnya kalau budaya good corporate governance diterapkan mungkin saja. Jadi saya tidak ingin berpolemik lebih jauh mengenai pernyataan Erick Thohir itu. Kita mungkin ini adalah harapan, tapi kalau negara karena hal yang strategis dalam BUMN tersebut menggelontorkan sejumlah dana, ya tidak bisa juga dinafikan. Tapi yang tidak boleh adalah menggelontorkan dana yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya, saya pernah punya satu kasus seperti itu, ketika sebuah BUMN diberikan PMN, ternyata tidak butuh-butuh amat, karena kebetulan proyeknya itu turnkey. Jadi turnkey project itu semua proyek dibiayai oleh kontraktor, dan setelah serah kunci, misalnya begitu ya, setelah completed barulah dibayar. Nah, bayaran itu diambil dari utang.
baik luar negeri maupun dalam negeri. Jadi tidak dibutuhkan sebuah PMN yang dedicated untuk proyek itu. Nah, sering seperti itu. Jadi kalau itu masalahnya adalah ini adalah politik allocation, alokasi, ya. Jadi alokasi dana. Itu soal BUMN yang menggunakan APBN atau tidak. Tidak boleh diharamkan, tapi kalau berharap tidak lagi mendapatkan bantuan APBN, saya kira sah-sah saja. Sepanjang tidak menghilangkan fungsi-fungsi BUMN yang saya sebutkan tadi. Minimal 3 fungsi itu. Nah, yang kedua, soal Presiden Jokowi nitip komisaris kepada Menteri BUMN. Memang pernyataan ini sebenarnya tidak enak didengar. Karena seperti percaloan saja kok nitip-nitip, ya kan? Padahal Presiden adalah primus inter pares, orang pertama dalam pemerintahan. Tapi dikatakan salah sama sekali juga tidak juga. Kenapa? Sobat RH sekalian, dalam era good governance dan clean government, tidak boleh ada kebijakan yang semena-mena. Meskipun itu kebijakan dari kepala pemerintahan sendiri, dalam hal ini Presiden. Misalnya, dalam merekrut menteri, itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi hak prerogatif itu dibatasi oleh kewajiban moral obligation untuk merekrut orang yang terbaik. Jadi tidak boleh sembarangan, wah terserah saya dong, saya rekrut keluarga saya rekrut paman saya atau bibi saya atau anak saya. Nggak bisa begitu. Karena ada moral obligation untuk merekrut orang yang terbaik. Itu kalau kita bicara hak prerogatif. Misalnya dalam merekrut menteri. Tapi bagaimana dengan pengurus BUMN? Nah, masalahnya beda Sobat RH sekalian. Pengurus BUMN itu kalau kita bicara good corporate governance, dia ditentukan oleh yang namanya pemegang saham. BUMN itu adalah badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah, bukan pula badan usaha milik nenek lo, seperti yang pernah disampaikan Erick Thohir, ya. Jadi hanya RUPS, rapat umum pemegang saham, yang bisa menentukan siapa yang menjadi komisaris, siapa yang menjadi direksi. Lalu bagaimana peran Presiden dan lain sebagainya? Peran Presiden adalah pemasok. Tetapi karena Presiden dibantu oleh Menteri BUMN dan Menteri BUMN itu adalah RUPS, ya bisa saja Presiden memerintahkan si A, si B, si C. Tapi karena tetap saja yang namanya good governance dan clean government membatasi seseorang melaksanakan kewenangannya dengan cara katakanlah tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka nama siapapun yang muncul dari presiden kah, yang muncul dari wakil presiden kah, saya mengatakan begini, dalam hal lobby menjadi pengurus BUMN, kita harus lihat layernya. Layer yang paling lemah itu kalau bersandar hanya di deputi atau asisten deputi dari Kementerian BUMN. Yang agak kuat bersandar pada wakil menteri, karena ada 2 wakil menteri sekarang. Yang lebih kuat lagi tentunya bersandar kepada Menteri BUMN sendiri. Menteri BUMN menarik temannya, orangnya untuk menjadi komisaris atau direksi. Yang lebih kuat juga Wakil Presiden. Nah, saya tidak tahu sejauh mana peran Wakil Presiden dalam menentukan orang-orang yang duduk di BUMN, baik direksi maupun komisaris. Nah, yang paling kuat, karena dia primus inter pares, orang nomor 1 adalah kalau dia nyantol di Presiden. Jadi kalau Presiden menyebut satu nama, bahasanya apapun, entah nitip entah memerintahkan, yang jelas dia titip nama tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut ya unstoppable, tidak akan bisa dicegah lagi untuk menjadi pengurus BUMN, kecuali prinsip good governance dan clean government menyebabkan dia harus dicoret. Misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat, atau penuh konflik kepentingan, atau kalau dia diangkat akan melanggar undang-undang. Nah, dalam konteks ini juga ada scrutinize dari Kementerian BUMN, apakah orang yang diperintahkan atau dititip Presiden ini layak atau tidak. Dan Sobat Era sekalian, paradigma yang kadang-kadang kita sering keliru adalah
BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah, tapi badan usaha milik negara. Artinya milik negara Republik Indonesia ini. Kita semua. Negara itu unsurnya adalah pemerintah, rakyat, dan wilayah. Jadi rakyat yang berdaulat terutama itu menitipkan BUMN kepada penguasa, ya, salah satu unsur dari negara lainnya. Dan penguasa atau penyelenggara negara tersebut tidak mungkin di ranah legislatif karena dia bukan eksekutif. Tidak mungkin di ranah yudikatif karena hakim tidak ikut masalah atau urusan ini. Satu-satunya adalah dititip ke eksekutif pengelolaannya. Karena negara kita adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial atau presidensil, maka presidenlah yang mengelola ini. Jadi presiden mengelola atas nama negara, atas nama rakyat, atas nama kita semua. Karena itu dia pun sebenarnya orang yang dititipkan. Nah, Menteri BUMN membantu presiden dalam mengelola BUMN karena dia punya portofolio sebagai Menteri BUMN. Kalau kesadaran ini yang muncul, maka sesungguhnya tidak ada lagi kata-kata nitip atau memerintahkan. Karena BUMN harus dikelola dengan prinsip-prinsip good corporate governance, bahkan good governance dan clean government. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan harusnya, hendaknya BUMN menjadi BUMN yang profesional, yang tunduk pada prinsip good corporate governance bila itu kaitannya dengan tata kelola perusahaan, dan tunduk pada good governance dan clean government kalau itu kaitannya dengan fungsi presiden dan menteri BUMN sebagai pengelola BUMN. Jadi saudara-saudara sekalian, sobat RH sekalian, sobat RH semua, kekuasaan itu memang enak, kekuasaan itu memang menyenangkan, tapi dalam era konstitusional demokrasi, kekuasaan tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Kekuasaan itu hanya punya legitimasi kalau dia dimandatkan untuk menyejahterakan rakyat, melindungi segenap tumpah darah, dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar bisa ikut dalam pelaksanaan ketertiban dunia. Sobat era sekalian, itu saja perspektif saya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.